Ada sebuah jembatan di desa kecil yang jauh dari kota. Jembatan itu nggak besar, tapi kokoh. Nggak pernah retak, nggak pernah rusak. Bahkan saat banjir besar yang datang hampir setiap tahun, jembatan itu tetap berdiri, seolah punya nyawa sendiri. Orang-orang menyebutnya Jembatan Malawa. Entah siapa yang kasih nama, tapi semua warga terbiasa menyebut begitu dari dulu. Malawa. Nama yang terdengar indah, bahkan hampir mistis. Yang orang-orang nggak tahu adalah sejarah di balik jembatan itu. Cerita ini jarang diceritakan, bahkan oleh para orang tua desa. Karena kalau diceritakan dengan jujur, orang-orang bakal lari. Karena jembatan itu bukan jembatan biasa. Ia dibangun di atas pengorbanan, bukan sekadar pengorbanan tenaga atau harta, tapi nyawa. 3 nyawa. Semua hasil penculikan. Pembangunan jembatan itu dulu penuh kegagalan. Tiang roboh, pondasi patah, dan tali pengikat selalu terlepas entah kenapa. Semua usaha sia-sia sampai akhirnya seseorang datang. Wajahnya asing, bajunya hitam. Dia nggak tinggal di desa. Tapi dia menawarkan solusi. Buat jembatan berdiri selamanya katanya. Kau butuh darah, bukan binatang. Tapi manusia, 3 jiwa. Tapi harus diambil, harus dicuri. Harus dicabut dari hidupnya tanpa izin. Waktu itu kepala desa menolak. Tapi malamnya anak perempuannya menghilang. Hilang begitu saja dari kamar. Keesokan harinya, tiang pertama jembatan berdiri tanpa cacat sedikit pun. Warga mulai berpikir. Dan diam-diam, mereka memilih diam. Itu baru yang pertama. Yang kedua, seorang pemuda. Diculik dalam perjalanan pulang dari ladang. Sepedanya ditemukan di pinggir sungai, bannya masih hangat. Tapi tubuhnya nggak pernah ditemukan. Dan anehnya, setelah kejadian itu, tiang kedua jembatan berdiri sempurna. Tak ada goresan, tak ada celah. Yang ketiga, seorang anak kecil, baru 9 tahun. Hilang saat bermain layang-layang di lapangan desa. Tak satupun warga yang mengaku lihat apapun. Tapi seminggu setelahnya, jembatan selesai. Utuh. Kuat. Seolah dilindungi sesuatu yang tak kelihatan. Orang-orang menyambut jembatan itu dengan sukacita. Tapi tidak semua. Ada satu orang yang tahu. Orang yang mencatat semua nama mereka. 3 nama. 3 korban. Dan gabungan dari nama mereka adalah Malawa. Ma dari Maya, gadis kepala desa. La dari langit, pemuda yang menghilang. Wa dari Wawan, bocah kecil yang tak pernah pulang. Tapi orang-orang tak pernah tahu. Karena yang mencatat semua juga menghilang 1 minggu setelah jembatan itu dipakai. Dan sejak saat itu, tak ada yang berani menyebut nama Malawa dengan sembarangan. Namanya Raffi. Baru pindah ke desa itu 2 minggu lalu. Dia kerja sebagai guru honorer di sekolah dasar yang bangunannya berdiri cuma 100 meter dari jembatan Malawa. Awalnya, Raffi nggak merasa ada yang aneh. Jembatannya bagus, bahkan kelihatan lebih kuat dari jembatan-jembatan beton di kota. Tapi yang bikin dia heran adalah sikap orang-orang desa. Setiap dia nyebrang sore hari, pasti ada yang manggil. Mas Raffi, jangan terlalu sore pulangnya ya. Lewat jembatan itu kalau bisa siang aja. Kalimatnya halus, tapi nadanya jelas-jelas waspada. Ada rasa takut yang disimpan rapi. Raffi penasaran. Tapi waktu dia tanya ke kepala sekolah, jawaban yang dia dapat cuma senyum kaku dan kalimat klise. Jembatan itu ada sejarahnya, Mas. Tapi lebih baik nggak diungkit. Tentu saja itu bikin Raffi makin penasaran. Satu malam, dia nekat. Setelah ngoreksi tugas murid, dia putuskan jalan pulang agak malam. Langit waktu itu mendung dan angin kencang dari arah barat. Tapi Raffi tetap melangkah. Langkah kakinya pelan waktu masuk ke area jembatan. Suara sungai di bawahnya deras tapi stabil. Raffi berdiri di tengah jembatan memandangi air gelap yang mengalir cepat. Dan saat itu, dia dengar suara pertama. Bukan dari sungai, tapi dari bawah lantai kayu jembatan. Tok, tok, tok. Seperti suara tangan kecil mengetuk pelan dari bawah. Lalu disusul suara lain. Bapak, aku di sini. Suara anak kecil. Basah. Penuh luka. Raffi langsung mundur. Langkahnya terpeleset sedikit. Tapi dia tetap tenang. Dia pikir itu cuma halusinasi. Suara air, mungkin angin, sampai suara itu terdengar lagi. Kali ini dari arah belakang. Bapak, jangan tinggalin aku. Dan Raffi tahu, suara itu bukan halusinasi. Dia lari. Lari sekuat tenaga sampai kakinya nyaris terkilir. Sampai akhirnya dia sampai di rumah kontrakannya. Napas tersengal, tangan gemetar. Besok paginya, dia bangun dengan bekas luka cakaran di betis. 3 garis, dalam. Tapi anehnya, tidak berdarah. Dan sejak hari itu, Raffi mulai mimpi buruk. Mimpi tentang jembatan, tentang anak kecil, perempuan muda, dan seorang pemuda yang wajahnya remuk. Ketiganya selalu berdiri di tengah jembatan, menatapnya, tanpa suara. Tapi di akhir mimpi, mereka selalu menunjuk ke arah papan nama di ujung jembatan. Dan dari mimpi itu, Raffi baru sadar sesuatu. Nama Malawa,
bukan sekadar nama. Raffi nggak bisa tidur. Setiap malam, mimpi yang sama datang lagi. Wajah-wajah itu, tangan mereka yang menunjuk ke papan nama jembatan, dan suara yang selalu berbisik di ujung telinga. Cari nama kami. Akhirnya pagi itu Raffi pergi ke balai desa. Dia pura-pura bilang mau cari data sejarah desa buat tugas menulis esai sekolah. Wajahnya santai, tapi dadanya sesak. Ada rasa aneh, seolah sesuatu dari jembatan itu ikut melangkah bersamanya. Petugas arsip, Bu Yati, awalnya ramah. Tapi waktu Raffi sebut kata Malawa, senyumnya langsung pudar. Mas, nyari sejarah jembatan? Tanyanya pelan, seperti takut ada yang dengar. Raffi angguk. Bu Yati diam sebentar, lalu berdiri dan mengambil beberapa map coklat dari rak kayu tua. Map itu penuh debu, tapi saat dibuka isinya kosong. Cuma peta desa, foto pembangunan, dan satu lembar proposal tua tanpa nama. Ini aja yang ada, katanya, nadanya berat. Nggak ada catatan soal kenapa dinamakan Malawa. Mungkin nama dari luar, bukan dari desa ini. Tapi Raffi tahu Bu Yati bohong. Matanya nggak bisa menyembunyikannya. Dia nyimpen sesuatu, tapi mungkin takut. Atau pernah melihat sendiri sesuatu yang orang lain nggak boleh tahu. Raffi pulang dengan perasaan ganjil, tapi belum menyerah. Malamnya, dia mulai cari sendiri. Dia datangi rumah-rumah orang tua yang tinggal paling lama di desa. Kebanyakan menolak bicara. Tapi satu orang, Pak Dargo, kakek tua dengan mata sayu dan tubuh kurus, mau duduk bersama Raffi di teras rumahnya. Waktu Raffi tanya soal jembatan, Pak Dargo cuma geleng. Jembatan itu kuat karena dikasih makan, katanya lirih. Makan, maksudnya dikasih nyawa. Dulu, lama sebelum kamu lahir. Dulu, tiap fondasi roboh, orang hilang. Tiap tiang patah, ada mayat nggak ketemu. Sampai akhirnya, jembatan itu berdiri. Nggak roboh lagi, tapi orang-orang lupa. Mereka pura-pura lupa. Apa benar namanya dari nama orang-orang itu? Pak Dargo nggak jawab. Tapi matanya memicing ke arah jembatan yang samar-samar terlihat dari celah pepohonan. Hening. Sampai akhirnya dia ngomong pelan, nyaris seperti gumaman. Ma dari Maya. La dari langit. Wa dari Wawan. Darah Raffi langsung dingin. Ketiga nama itu sama seperti yang dia dengar dalam mimpi. Anak kecil, pemuda, dan perempuan muda. Kenapa nggak ada di arsip? Tanya Raffi. Pak Dargo berdiri. Matanya menatap lurus ke arah hutan. Karena mereka nggak mati biasa. Mereka diambil, diculik, ditumbalkan, dan orang-orang desa tahu, tapi diam. Karena semua butuh jembatan itu. Malam itu Raffi duduk di teras kontrakannya. Matanya kosong menatap gelap. Ucapan Pak Dargo siang tadi masih terngiang di kepalanya. Ma dari Maya, La dari langit, Wa dari Wawan. 3 nama, 3 korban, dan 1 jembatan yang menelan mereka. Raffi coba cari nama-nama itu di internet, sosial media, berita lama, tapi nggak ada satupun yang muncul. Seolah mereka nggak pernah ada di dunia, hilang dan sengaja dihapus. Tapi keesokan harinya, saat sedang istirahat di ruang guru, Raffi nggak sengaja dengar 2 guru senior ngobrol pelan. Sampai sekarang belum nemu ya anaknya Bu Erna. Masih hilang, udah lebih dari 2 minggu. Telinga Raffi langsung tajam. Dia ikut duduk dan pura-pura nimbrung. Dari situ, dia dapat nama baru. Citra, seorang siswi kelas 5 yang hilang mendadak. Katanya pergi ke warung, tapi nggak pernah pulang. Wajah Raffi pucat. Itu kejadian baru, bukan masa lalu. Artinya, tumbal itu belum berhenti. Raffi makin yakin, jembatan itu masih haus. Malamnya dia nekat ke rumah Bu Erna. Perempuan itu tampak lebih tua dari usianya. Matanya bengkak, rambutnya kusut. Tapi dia tetap membukakan pintu. Waktu Raffi tanya soal anaknya, Bu Erna cuma mengangguk pelan. Citra anak baik, Pak. Nggak pernah aneh-aneh. Tapi dia pernah bilang, dia sering dengar suara orang nangis dari arah jembatan. Katanya, suara perempuan. Raffi menelan ludah. Dia tahu suara itu bukan cuma di telinga Citra. Dia sendiri pernah dengar. Bu, boleh saya lihat kamarnya? Bu Erna mengangguk. Kamar Citra kecil, rapi. Tapi ada satu hal yang menarik perhatian Raffi. Coretan di belakang pintu. Tulisan kecil, seperti digores pakai paku. Aku tahu namanya bukan jembatan Malawa. Aku tahu itu nama-nama mereka. Raffi mundur pelan. Citra tahu. Dan karena tahu, dia hilang. Raffi kembali ke balai desa. Kali ini bukan untuk cari arsip, tapi untuk nyusup. Dia tahu beberapa ruangan disegel dan dikunci, tapi kunci tua selalu punya celah. Malam itu, dia tunggu sampai balai desa tutup. Lalu, dengan senter kecil dan hati waspada, dia masuk lewat jendela belakang. Lantai kayu tua berderit pelan di tiap pijakan. Bau apek dan debu membuat napasnya berat. Dia menyelinap ke ruang arsip dalam. Di sana, dia menemukan lemari besi dengan label pudar. Pembangunan infrastruktur 20 tahun lalu. Lemari itu terkunci.
Tapi lemari di sebelahnya, yang sedikit terbuka, menyimpan map lusuh bertuliskan, kontrak proyek jembatan Malawa. Tangannya gemetar saat menarik isi map. Di dalamnya ada kertas-kertas lama, proposal pembangunan, denah jembatan, dan satu lembar salinan kontrak dengan tanda tangan 3 orang. Satu nama langsung menarik perhatiannya, Darmo Atmaja. Nama itu muncul sebagai donatur terbesar proyek. Raffi nggak kenal, tapi dia tahu harus cari tahu. Besoknya, dia tanya-tanya penduduk. Kebanyakan pura-pura nggak tahu. Tapi satu anak muda penjual bensin eceran berbisik padanya, Pak Darmo dulu orang terkaya di desa ini. Tapi udah pindah ke kota sejak jembatan berdiri. Dulu dia punya lahan di sekitar sungai. Sekarang udah dijual semua. Tapi orang bilang dia itu yang ngasih tumbal pertama. Raffi merasa darahnya berhenti mengalir. Tumbal? Maksudnya? Anak muda itu menatap kiri kanan, lalu bicara cepat. Ada cerita, anak kandungnya sendiri yang pertama hilang. Katanya jatuh ke sungai waktu pembangunan. Tapi orang bilang bukan jatuh, dikorbankan. Malamnya, Raffi mimpi lagi. Kali ini, sosok-sosok itu datang lebih dekat. Anak kecil menggenggam boneka rusa, perempuan muda dengan baju sobek penuh darah, dan pemuda tinggi dengan leher patah. Mereka berdiri mengelilingi Raffi, lalu berkata bersamaan, sebut nama kami, atau kamu pengganti kami. Raffi terbangun, nafas tersengal. Di lehernya ada bekas tangan kecil. 5 jari membiru. Setelah malam yang menyesakan itu, Raffi tidak langsung pulang ke kontrakan. Dia mampir ke rumah Pak Dargo, berharap kakek tua itu masih mau bicara. Pak, saya butuh tahu semua nama yang hilang waktu jembatan dibangun. Ucap Raffi serius. Pak Dargo diam sejenak, lalu berdiri dan masuk ke kamarnya. Tak lama ia kembali membawa sebuah kok kayu kecil. Kotak itu penuh debu dilapisi kertas koran lama. Di dalamnya ada tumpukan kertas tua dengan tulisan tangan. Ini bukan arsip resmi, ini catatan saya, kata Pak Dargo. Dulu saya yang bantu ngitung kebutuhan semen dan kerangka, tapi saya juga nyatet semua yang hilang. Nggak ada yang mau, jadi saya yang simpan. Raffi membuka lembaran demi lembaran. Tulisannya rapi, nama-nama lengkap, umur, dan tanggal hilangnya. Semua dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan. Dan semuanya anak muda. Maya, 12 tahun. Langit, 17 tahun. Wawan, 20 tahun. 15 tahun. Tito, 18 tahun. Rika, 16 tahun. 6 nama, 6 nyawa. Tapi, Pak, jembatan itu dinamain Malawa, kan? 3 suku kata dari 3 nama. Maya, Langit, Wawan. Tapi ini ada lebih dari 3, Pak Dargo mengangguk pelan. 3 yang pertama, ditelan saat yang pertama berdiri. Sisanya buat penguat, tambahan. Karena jembatan itu terus retak. Raffi menarik napas panjang. Tapi ada yang aneh. Di halaman terakhir ada satu nama yang disobek. Cuma kelihatan sebagian huruf seperti potongan kata. Siapa nama terakhir ini, Pak? Pak Dargo menunduk. Tangannya gemetar. Lalu ia berbisik. Itu nama yang nggak boleh disebut. Dia bukan sekadar tumbal. Dia kunci. Raffi menatap kakek itu, bingung. Kunci. Pak Dargo menatap lurus ke depan. Wajahnya mendadak pucat. Dia yang bikin jembatan itu berhenti minta nyawa. Tapi kalau ada yang tahu namanya, jembatan itu bisa bangun lagi. Dan mulai mencari. Raffi merinding. Dan saat malam tiba, dia melihatnya. Sosok perempuan berambut panjang berdiri di tengah jembatan, menatap ke arah rumahnya. Perlahan, perempuan itu tersenyum. Dan mulutnya bergerak, seolah ingin menyebutkan namanya sendiri. Hari-hari berikutnya, Raffi merasa seperti diawasi. Setiap malam, suara langkah kaki terdengar di depan kontrakannya. Tapi waktu dia buka pintu, tak ada siapapun. Suara ketukan juga muncul. Pelan teratur seperti hitungan. 1, 2, 3. Dan selalu berhenti di hitungan ke-6. Seolah-olah satu lagi sedang dicari. Raffi mulai kehilangan kendali. Tidurnya hanya 2 jam sehari. Matanya sembab. Tapi pikirannya tetap fokus. Menemukan nama terakhir. Dia kembali ke balai desa. Kali ini dia bawa kunci duplikat. Hasil mengamati pegawai yang ceroboh. Tujuannya, ruang bawah tanah yang dulunya tempat penyimpanan peralatan pembangunan. Di sana, gelap dan bau tanah basah menyambutnya. Di pojok ruangan, ada lemari besi tua yang setengah karatan. Di dalamnya tumpukan buku catatan proyek dan satu bundel surat kehilangan yang tidak pernah dikirim. Semua ditulis tangan. Dan di bagian paling bawah, tertindih bertahun-tahun debu, ada satu foto yang membuat jantung Raffi berhenti berdetak. Seorang gadis remaja berdiri di tengah lokasi pembangunan, mengenakan topi proyek, tersenyum. Di belakangnya, sebuah tiang jembatan yang belum jadi. Berlumur sesuatu yang tampak seperti lumpur gelap. Di balik foto tertulis Amala, 12 tahun, putri dari Darmo Atmaja. Raffi tersentak. Amala, Maya,
Langit, Wawan, Ratmi, Dito, Rika, 7 nama. Dan jembatan itu bernama Malawa. Nama Amala sengaja disembunyikan. Bukan karena lupa, tapi karena dia bukan korban biasa. Dia adalah anak dari pendonor utama. Anak yang dijanjikan, anak yang dijadikan kunci. Di luar, suara angin mendadak berhenti. Seperti dunia menahan napas. Dan saat Raffi berdiri, suara langkah datang dari tangga di atas. Pelan, teratur, seseorang turun ke ruang bawah tanah. Raffi bersembunyi. Jantungnya berdebar. Tapi suara itu tetap turun hingga berhenti tepat di depan pintu ruangan. Dan suara itu bicara, "Kau sudah tahu namaku. Sekarang giliranmu." Lampu padam, dan ruangan pun gelap total. Gelap. Raffi tak bisa lihat apapun. Tapi dia bisa dengar suara napas, berat, dekat. Lalu gesekan kuku di dinding semen tua. Ada sesuatu atau seseorang berdiri di belakangnya. Raffi meraih senter di saku. Dengan tangan gemetar, dia tekan tombolnya. Cahaya menyala. Tapi ruangan itu kosong. Tak ada siapapun. Hanya tumpukan arsip berdebu dan jejak kaki kecil di lantai tanah mengarah ke dinding belakang. Raffi mendekat. Dinding itu terlihat retak. Dan ada garis samar seperti pintu tersembunyi. Dengan tenaga sisa, dia dorong. Dinding terbuka perlahan. Di baliknya, lorong sempit. Gelap dan bau besi karat. Dan di ujung lorong, sebuah ruangan sempit dengan meja batu dan sesuatu yang dibungkus kain hitam. Raffi mendekat. Kain itu sobek di bagian tengah, memperlihatkan kayu panjang berukir nama-nama. Maya, Langit, Wawan, Ratmi, Dito, Rika, Amala. 7 nama. Tapi bukan di batu nisan. Ini tiang utama jembatan. Raffi mundur. Napasnya tercekik. Lalu terdengar bisikan dari balik lorong. Kami tidak tidur, kami dikurung. Bayangan mulai bermunculan di sekelilingnya. 7 sosok berdiri di tepian ruangan. Wajah mereka rusak, tubuhnya seperti belum utuh. Kau sudah buka pintunya. Dan sekarang, darahmu harus jadi segel baru. Raffi lari. Tapi lorong itu makin panjang. Langkahnya berat. Suara mereka terus mengiringi. 1 tumbal untuk setiap nama yang disebut. Ketika dia akhirnya sampai keluar dan melihat cahaya, tubuhnya lunglai. Dia berhasil keluar. Tapi di balik punggungnya, jembatan itu bersinar merah samar di kejauhan. Seolah hidup. Dan di seberang sungai, sosok gadis kecil berdiri. Rambut panjang, gaun putih sobek. Tangan kanannya menunjuk ke Raffi. Malam itu, langit seperti terbakar. Petir menyambar meski tak ada hujan. Dan kabut turun dari arah jembatan, menyelimuti desa seperti selimut dingin yang tak bisa ditembus cahaya. Raffi tak tidur. Dia hanya duduk di pojok kamarnya, memegang buku catatan tua Pak Dargo, juga foto Amala yang ia temukan. Di balik foto itu, ia membaca satu kalimat baru yang membuat bulu kuduknya berdiri. Jangan sebutkan semua nama. Tapi terlambat. Dia sudah melakukannya. Paginya desas-desus mulai menyebar. Anak tetangga sebelah Farel tidak pulang sejak malam tadi. Ibunya menangis, bilang Farel hanya keluar sebentar untuk beli mie instan. Tapi tak pernah kembali. Siangnya, Pak RW ditemukan tergeletak di kebun. Napasnya masih ada, tapi matanya kosong. Bibirnya komat kamit menyebut, mereka jalan lagi, mereka cari pengganti. Raffi mulai sadar. Ini bukan sekadar cerita tua, ini kutukan yang hidup. Dan dia tanpa sengaja telah membangunkannya. Raffi kembali ke jembatan. Tapi kali ini bukan sendirian. Dia ajak Pak Dargo, walau kakek tua itu berjalan dengan tongkat dan nafas tersengal. Sampai di sana, suasana seperti dunia lain. Air sungai di bawah jembatan tak mengalir. Diam, beku. Dan di tengah jembatan ada simbol merah. Lingkaran yang tampak seperti dicoret pakai darah. Pak Dargo terjatuh melihatnya. Dulu, tiap tubuh ditanam di bawah tiang. Sekarang, mereka minta yang baru. Karena jembatan ini belum selesai kenyang. Raffi menatap ke bawah jembatan. Ada sesuatu yang bergerak di balik kabut. Bukan hewan, bukan manusia. Tapi seperti bayangan yang terus mengikuti langkah mereka. Lalu suara itu datang lagi. Bisikan. 7 nama, 7 jiwa, 7 kali segel diangkat. Dan Raffi sadar. Jika itu benar, maka korban belum selesai. Baru 1 yang hilang semalam. Masih ada 6 yang akan menyusul. Dan jika itu terjadi, kutukan akan menyebar jauh lebih luas. Dia harus menghentikan ini. Tapi bagaimana jika tumbal yang diminta sekarang bukan orang lain, tapi dirinya sendiri? Raffi akan mencari cara menghentikan kutukan. Tapi satu-satunya cara adalah kembali jembatan. Tempat pertama darah itu tumpah. Tempat semua tumbal dikuburkan. Tempat yang tak pernah boleh dibuka. Malam itu Raffi kembali ke jembatan sendirian. Kabut tebal menyelimuti udara. Membuat suara detak langkahnya sendiri terdengar seperti gema. Di bawah lengkungan jembatan, ia menyusuri sisi sungai yang jarang dipijak orang. Di sanalah, konon katanya,
Dulu tubuh para tumbal dikubur. Tanahnya basah, berlumpur. Tapi di salah satu sudut gelap, ia temukan sesuatu. Sebuah papan kayu kecil tertancap miring penuh dengan bekas cakaran. Ia gali pelan dan benar saja, di bawahnya ada sisa kain putih lusuh bercampur tanah merah yang masih basah seperti baru disiram air. Tiba-tiba suara dari balik tubuhnya membuatnya membeku. Kau yang membuka, kau juga yang harus tutup. Raffi berbalik. Di sana berdiri Amala. Wajahnya setengah membusuk, matanya hitam sepenuhnya. Tapi ia tidak menyerang. Ia hanya berdiri, menunjuk ke arah sungai. Dan di tengah sungai muncul sesuatu yang seharusnya tak pernah ada. Pintu batu besar dengan 7 ukiran wajah tertutup kain. Amala mendekat dan berkata, "Kami tidak minta mati, tapi mereka paksa. Kini kau harus pilih, jadi segel baru atau biarkan dunia ini jadi tempat kami bangkit." Raffi gemetar. Ia tak pernah percaya cerita-cerita semacam ini. Tapi kini semuanya nyata. Ia melihat wajah-wajah lain mulai muncul di sekeliling sungai. Maya, Langit, Wawan, Ratmi, Dito, Rika. Mereka semua berdiri membentuk lingkaran menatapnya. Dan Amala mengulangi, "Pilih, Raffi, karena malam ini kami akan mengambil 7 jiwa. Kecuali kau jadi tumbal pengganti." Raffi terduduk, tangannya menutupi wajah. Tapi sebelum ia menjawab, tanah di bawahnya mulai berguncang. Kabut membentuk pusaran, dan jembatan di atas mulai bergetar hebat. Langit menghitam. Raffi ingin berlari, tapi tubuhnya seperti terkunci. Semua sosok tumbal berdiri mengelilinginya. Tidak menyerang, tidak berbicara lagi. Mereka hanya menatap. Angin menggulung pelan, dingin, tapi seolah bernafas. Dari dalam pusaran kabut, bayangan-bayangan lain muncul. Wajah-wajah yang tidak dikenalnya. Anak kecil, ibu muda, seorang kakek, seorang remaja berseragam. Dan mereka yang akan jadi korban selanjutnya. Dan ketika mereka berjalan ke arah jembatan, tubuh mereka melayang. Tak berdaya, mata kosong. Seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Raffi teriak, "Jangan! Ambil aku aja! Aku yang sebut namanya! Aku yang salah!" Amala menoleh padanya. Wajahnya kini tak semengerikan sebelumnya, tapi kosong. "Bukan kau yang kami benci, tapi mereka yang sembunyikan kebenaran." Raffi mengerti. Semua ini bukan soal dirinya, tapi soal balas dendam. Jembatan itu dibangun di atas darah dan dusta. Dan namanya Malarika. Ternyata bukan nama sebuah lokasi, tapi gabungan. Maya, Langit, Rika, Kak, Dito, dan Amala. Nama-nama korban disatukan, disamarkan. Sebuah kamuflase agar masyarakat tak tahu kebenaran. Raffi merangkak, mengejar satu demi satu korban yang melayang. Tapi tak bisa. Tangannya menembus mereka. Pak Dargo muncul dari balik bayangan, menyeret Raffi menjauh. "Kau nggak bisa selamatin mereka, nak. Tapi kau bisa hentikan siklusnya." Dari saku jaketnya, Pak Dargo keluarkan pisau kecil berkarat dan batu bundar bersimbol tua. Segel terakhir ini cuma bisa ditutup dengan darah orang yang tak bersalah, tapi sadar dan rela. Raffi menatap pisau itu. Tangannya gemetar. "Kalau aku tumbal terakhir, mereka akan berhenti?" Pak Dargo tak menjawab, hanya diam. Dan Amala mendekat, berlutut di depan Raffi, lalu bisikan kata pelan. "Bukan soal berhenti, tapi soal mengunci. Agar jembatan ini tak pernah lagi lapar." Raffi memejamkan mata. Di luar kabut, suara tangisan mulai terdengar. Jerit kesakitan. Jembatan bergetar makin keras. Raffi tahu ia tak punya waktu lagi. Dan ia genggam pisau itu. Raffi menatap pisau di tangannya. Pisau tua itu dingin. Tapi rasa di dadanya lebih menusuk daripada tajamnya bilah logam berkarat itu. Angin di sekitar jembatan seperti terhenti. Semua arwah menunggu. Pak Dargo menunduk, berdoa lirih. Dan Raffi pun mulai bicara. Suaranya pelan. "Kalau aku harus jadi tumbal terakhir, aku terima. Asal tidak ada lagi yang diambil." Amala tersenyum tipis. Wajah-wajah di sekitarnya mulai meredup. Kabut perlahan naik ke langit. Jembatan kembali diam. Raffi goreskan pisau itu di telapak tangannya. Darah menetes ke batu bersimbol. Saat darah menyentuh batu itu, tanah bergetar. Pintu batu yang muncul di dasar sungai tadi mulai pecah menjadi cahaya merah gelap, lalu menghilang perlahan. Dan satu persatu, sosok yang tadi melayang mulai kembali ke tubuhnya. Mereka jatuh ke tanah, terbatuk, bingung tapi hidup. Raffi, ia jatuh berlutut. Matanya mulai berat. Suara di sekitarnya memudar. Satu suara terakhir yang ia dengar adalah dari Amala. "Terima kasih Raffi, namamu tak akan kami bawa. Kau bukan tumbal, kau penyelamat." Dan setelah itu, semuanya gelap. Pagi harinya, warga desa menemukan Raffi pingsan di bawah jembatan. Pak Dargo duduk di sampingnya, terdiam, menatap jauh ke arah aliran sungai yang tenang. Raffi dirawat beberapa hari. Lalu ia pergi meninggalkan desa.
ia tak pernah kembali. Namun sesuatu berubah setelah malam itu. Jembatan itu mulai retak, tapi anehnya tak ada yang bisa memperbaikinya. Setiap malam Jumat terdengar seperti suara-suara berdoa dari bawah tiang penyangga. Dan anehnya lagi, beberapa warga yang pernah ikut membangun jembatan itu dulu menghilang satu persatu tanpa jejak. Bertahun-tahun kemudian, orang-orang hanya mengenal nama jembatan itu sebagai Jamalarika. Tak banyak yang tahu asal-usul namanya. Tapi ada satu anak muda yang pernah lewat dan bertanya ke seorang kakek penjaga warung di dekat sana. "Pak, nama jembatan ini artinya apa sih?" Si kakek hanya tersenyum, lalu menatap lurus ke arah tiang jembatan. Itu nama-nama orang yang dikorbankan. Tapi orang di sini gak mau cerita. Anak muda itu mengernyit. "Korban apaan?" Kakek itu menoleh. Tatapannya tajam. "Tumbal, nak. Tumbal yang gak pernah dikasih tahu siapapun." Cerita selesai. Tapi kutukannya tetap hidup dalam nama, dalam tanah, dan dalam darah yang pernah ditumpahkan. Karena beberapa jembatan dibangun bukan dengan batu, tapi dengan nyawa.